Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dzawil qudwati wa anjumil a'lam. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali di program Rubaiyat M4 bagian kelima. Yaitu membaca, menerjemah, menghafal, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Langsung kita mulai dari M pertama, membaca Al-Quran Maqra ketiga, ayat 12 hingga 4 dari surat Al-Baqarah halaman 3D. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita lanjutkan ke M kedua, yaitu tarjamah lafziyah dengan tulisan Bekon. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, ar-Rahmani, yang maha pemurah, ar-Rahimi, yang maha pengasih. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, adalah para pembuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yash'uruna, mereka tidak merasa. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amana, seperti telah beriman, annasu, manusia. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami harus beriman, kama amana, seperti berimannya as-sufaha'u, orang-orang bodoh. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha'u, adalah mereka sendiri yang bodoh. Walakin, akan tetapi, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Wa idza laqu, dan apabila mereka berjumpa, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali, ila syayatinihim, kepada para tokoh mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah, mustahzi'una, mengolok-olok mereka. Kita lanjutkan ke M ketiga, yaitu
menghafal ayat-ayat Al-Quran. Makro ketiga ini posisinya ada di 3/4 dari halaman mushaf Al-Quran kita seperti ini. Ini makro pertama, makro kedua yang sudah kita pelajari, dan sekarang makro ketiga yang di blok warna biru ini posisinya di sini, yakni di 3/4 halaman mushaf. Ya, seperti ini kita perbesar dan kita hafalkan. Ditikrar atau diulang sebanyak mungkin, dan di sini kita akan ulang banyak 4 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا 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 أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. 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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا 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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dibaca dari ayat 12 sampai 14 digabung sekaligus. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Keempat adalah memahami Al-Quran dari terjemah ma'anil Quran hingga tafsir singkat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan, namun mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka sendirilah yang bodoh, namun mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka atau para tokoh pemimpin-pemimpin mereka, qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah berolok-olok saja, atau kami hanya mengolok-olok mereka. Selanjutnya kita akan memahami ayat-ayat di atas tadi dengan tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di, dan tafsir Al-Wasit. Walima kana fi qaulihim innama nahnu muslihun. Dan oleh karena di dalam pernyataan mereka, yaitu sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan, itu adalah hasrun lil islahi fi janibihim, membatasi melakukan perbaikan itu hanya pada diri mereka atau ada di pihak mereka saja. Fa fi dhimnihi annal mu'minin laisu min ahlil islah. Artinya bahwa mereka menganggap orang-orang mukmin itu bukanlah termasuk ahli perbaikan. Qalaballahu alaihim da'wahum biqaulihi. Maka Allah membalikkan terhadap mereka klaim mereka itu dengan firman-Nya, ala innahum humul mufsiduna. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Fa innahu la a'dhama fasadan mimman kafara bi ayatillah. Karena sesungguhnya tidak ada kerusakan yang paling besar daripada orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa sadda an sabilillahi, dan menghalangi manusia dari jalan Allah, wa khada'allaha wa awliya'ahu, dan menipu Allah serta orang-orang yang beriman sebagai kekasih-kekasih Allah, wa wala al-muharibina lillah, dan mendukung para penentang Allah dan wa rasulihi, dan rasulnya. Wa za'ama ma'adzalika, sekalipun begitu mereka mengira anna hadza islah, bahwa perbuatan mereka itu sebagai perbaikan.
Fahal ba'da hadzal fasadi fasadun? Maka adakah setelah kerusakan ini ada kerusakan lebih besar lagi? Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum. Akan tetapi mereka tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah. Meskipun ilmu mereka itu sudah cukup bagi Allah untuk menegakkan hujjah atas mereka. Wa innama kana al-'amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan, dan sesungguhnya melakukan kemaksiatan di muka bumi itu disebut sebagai perilaku merusak. Li'annahu yatadhammanu fasadun ma'ala wajhil ardi minal habubi was thimari wal asyari wan nabatat, karena itu sebagai penyebab kerusakan di muka bumi terhadap biji-bijian, tanaman, buah-buahan, pohon-pohon, dan tumbuh-tumbuhan. Bima yahsulu fiha minal afat, karena biji-bijian, tanaman, pohon, dan tumbuh-tumbuhan itu bisa terkena penyakit atau rusak disebabkan kemaksiatan. Wali annal islaha fil ardi an tu'ammara bi ta'atillahi wal imani bihi. Dan karena melakukan perbaikan di muka bumi itu dengan memakmurkannya atau memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah dan beriman kepadanya. Lihadza khalaqallahul khalqa. Untuk tujuan inilah Allah menciptakan makhluknya, terutamanya manusia. Wa askanahum fil ardi, dan menempatkan mereka di muka bumi. Wa adarra lahumul arzaqa, dan melimpahkan rezeki karunia-Nya kepada mereka. Liyasta'inu biha ala ta'atihi, untuk digunakan sarana atau membantu mereka dengan rezeki itu untuk taat kepada Allah wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Fa idza amila fiha bidziddihi, apabila manusia melakukan yang sebaliknya di muka bumi ini, kana sa'yan fiha bil fasadi, berarti dia telah berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Wa ikhraban laha amma khuliqat lahu, dan merusak atau menghancurkan tujuan diciptakannya bumi ini untuk manusia. Demikian menurut tafsir As-Sa'di. Ala innahum humul mufsiduna. Ala kalimatu tambihin yunabbihu bihal mukhatabah. Ala adalah kalimat peringatan. Dengannya diingatkan atau Allah mengingatkan objek yang diajak bicara. Innahum humul mufsidun. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Mereka merusak anfusahum. Mereka merusak diri mereka bil kufri, dengan kufur, wan nasa, dan merusak manusia lain bitta'wiqi anil iman, dengan cara menghalangi mereka dari beriman kepada Allah. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa atau tidak menyadari. Ay la ya'lamuna annahum mufsidun. Artinya mereka tidak merasa atau menyadari bahwa mereka itu adalah berbuat kerusakan. Li'annahum yadhunnuna anna alladhi hum alaihi min ibtanil kufri, karena mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan berupa merahasiakan kekafiran itu adalah shalah, ya, sebagai perbuatan baik. Demikian menurut Al-Baghawi. Wal ayatu wasofathum bil ifsad wa huwa minal mahsusat. Ayat ini menyebut sifat mereka dengan melakukan pengerusakan, dan perbuatan merusak itu minal mahsusat, termasuk perkara yang bisa dirasakan. Allati tudraku bi adna nadharin, yang bisa diketahui atau dirasakan dengan selintas pandang. Fayunasibuhu nafyus syu'ur. Oleh sebab itu cocoklah apabila yang dihilangkan dari mereka itu adalah perasaannya. Alladhi huwal idraku bil masyair, yaitu mengenal sesuatu dengan perasaan atau dengan indera. Demikian menurut tafsir Al-Wasit. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti berimannya manusia. Al-muradu minan nas,
yang dimaksud dengan kata anas atau manusia di dalam ayat ini adalah al-mu'minuna bir-rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sadiquna fi imanihim, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang beriman kepadanya, yang benar keimanannya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami mesti beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Kata mereka. Faqad kanal munafiqun yasifunal muslimina bidzalik fima bainahum. Di kalangan mereka, orang-orang munafik itu menyebut orang-orang muslim itu dengan sifat bodoh tadi. Waruwiya annahum kanu yaqulun, dan diriwayatkan bahwa mereka itu mengatakan anu'minu kama amana safihu bani fulan. Apakah kami mesti beriman seperti berimannya orang bodoh dari bani fulan, wa safihu bani fulan, orang bodoh dari bani fulan. Fa'auhallahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ladzi kanu yaquluna. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan apa yang mereka katakan. Qala sahibul kasyaf. Berkata pemilik kitab tafsir Al-Kasyaf, fa in qulta lima wasafuhum bis-safahi wa humul uqalaul marajih. Jika kalian bertanya, kenapa mereka menyebut sifat orang-orang mukmin itu sebagai orang bodoh, wahumul uqalaul marajih, dan mereka merasa sebagai orang-orang berakal dan cerdas? Qultu, saya menjawab, li'annal munafiqina li jahlihim wa ikhlalihim bin nazar, karena orang-orang munafik itu dengan kejahilan mereka dan cacat nalar mereka, i'taqadu annama hum fihi huwal haq. Mereka meyakini bahwa apa yang ada pada diri mereka itu sebagai kebenaran. Wa annama adahu batil, dan apa yang ada pada orang lain selain diri mereka adalah kesalahan atau kebatilan. Waman raqiba matnal batil kana safihan. Maka barang siapa yang terlibat dalam kebatilan, maka dianggap orang bodoh. Wali annahum kanu fi riyasatin min qaumihim wa yasarin, dan karena kan mereka adalah orang-orang yang memegang kepemimpinan di antara kaum mereka, wa yasarin, dan dalam kehidupan yang senang. Wa kana aktsarul mu'minina fuqara'a, sementara kebanyakan kaum mukmin adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wa minhum mawalin, bahkan ada di antara mereka adalah mantan-mantan budak, ka Suhaibin, Suhaib, seperti Suhaib, wa Bilal, dan Bilal. Fada'ahu, maka orang munafik itu menyebut orang yang beriman itu sebagai sufaha, sebagai orang-orang bodoh, tahqiran li sya'nihim, karena merendahkan kedudukan mereka. Demikian yang diringkas di dalam tafsir Al-Wasit. Qad raddallahu alaihim bima yakbituhum wa yafdahuhum. Dan Allah membantah terhadap tuduhan mereka itu dengan sesuatu yang mempermalukan mereka dan mengungkap keburukan mereka. Faqala, maka Allah berfirman, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah, ya, sesungguhnya mereka sajalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, namun mereka tidak mengetahuinya. Li'annahum a'radu 'anin nazar fid dalil, karena mereka memalingkan diri atau enggan untuk melihat dalil atau bukti. Wa ba'u akhiratahum bidunyahum, dan mereka telah menjual akhiratnya demi dunia yang sedikit. Wa hadza aqsa ma yablughuhul insanu min safahil aqli, dan ini merupakan kebodohan paling buruk yang dicapai oleh akal manusia. Wa qad tadhammana hadzal raddu tasfihahum wa takdzibahum fi da'wa safahis shadiqin fi imanihim. Dan ini mengandung arti bahwa penolakan atau bantahan Allah ini mengungkap kebodohan mereka dan kebohongan mereka karena menuduh orang-orang yang benar di dalam keimanan mereka itu sebagai orang bodoh. Fa inna qaulahu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ala innahum humus sufaha, yaitu Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh sebenarnya. Yufidu anna safaha maksurun alaihim, menunjukkan bahwa kebodohan itu terbatas pada diri mereka. Fala yatajawazuhum ilal mu'minin,
Jadi kebodohan mereka itu hanya terbatas pada diri mereka, tidak sampai keluar dari diri mereka menular kepada orang-orang mukmin. Wa qala fi hadhil ayah, dan Allah berfirman di dalam ayat ini, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Lamma kana wasafahum bil ifsad alladhi yudraku bil hawas, maka ketika Allah memberi sifat mereka dengan berbuat kerusakan, yang mana perbuatan merusak itu bisa diketahui dengan rasa, bisa dirasakan dengan indera, fayunasibuhu binafyi syu'ur, maka cocoklah ketika yang dihilangkan dari mereka itu adalah perasaannya. Wa wasafahu bisafahi, ketika Allah menyebut mereka dengan sifat kebodohan, wa huwa la yudraku illa bin nadhar wa im'anil fikr, dan sedangkan yakni kebodohan itu tidak bisa disadari kecuali dengan pandangan dan pemikiran yang mendalam, fayunasibuhu nafyul ilmi, maka sesuailah ketika yang dinafikan atau ditiadakan dari mereka itu adalah ilmu. Demikian menurut kitab tafsir Al-Wasit. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa orang-orang yang beriman, wal maqsudu, dan yang dimaksud firman Allah ini adalah istaqbaluhum wa kanu fi muwajahatihim wa qariban minhum. Yang dimaksudkan laku adalah berjumpa atau berpapasan di jalan, wa qariban minhum, dan dekat posisi mereka dengan orang-orang yang beriman. Lalu mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Wal muradu, yang dia maksud yakni orang-orang munafik ini mengatakan bahwa kami telah beriman, mereka ingin meyakinkan akhlasnal imana biqulubina, mereka ingin menyatakan bahwa kami ini benar-benar ikhlas beriman dengan hati kami. Li'annal iqrara bil lisani ma'lumun minhum, karena pernyataan dengan lisan itu sudah diketahui dari mereka. Sehingga ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka ingin menegaskan bahwa sesungguhnya mereka itu telah beriman secara ikhlas dengan hati mereka. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin mereka, ai infaradu ma'a ru'asaihim, ketika mereka secara khusus bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, wa qadatihim, dan tokoh-tokoh mereka, al-musyabbahina asyayatin, yang diserupakan atau disamakan sebagai syaitan karena pembangkangan mereka, wa unuwihim, dan kekerasan hati mereka, wa saddihim, dan karena menghalangi manusia an sabilil haqqi, dari jalan kebenaran. Jadi kenapa pemimpin mereka itu diserupakan dengan syaitan? Karena sama-sama membangkang, keras kepala, menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Wa abbara an halihim ma'al mu'minina bil mulaqat. Allah mengungkapkan keadaan mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman itu dengan kalimat laqiya, laku, mulaqat, berpapasan atau berjumpa secara kebetulan di jalan. Wa an halihim ma'asyayatin bil khalwah, dan ketika bertemu dengan para pemimpin mereka disebut dengan lafadz khalau, yakni berkhulwah, bersendirian, pertemuan secara khusus. Idzanan, itu menunjukkan bi anna haula'il munafiqin, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu la unsalahum bil mu'minin, tidak ada keterikatan batin, tidak ada kedekatan batin bersama orang-orang yang beriman. Wala tuma'ninatin minhum ilaihim, tidak ada ketentraman dan ketenangan batin dari mereka ketika berjumpa orang-orang yang beriman. Fahum la yujalisunahum, maka mereka orang-orang munafik itu tidak pernah duduk-duduk bersama orang-orang beriman dalam waktu yang lama. Wala yusamirunahum, dan tidak pernah ngobrol bareng di malam-malam hari bersama orang-orang yang beriman. Wa innama kullu ma hunalika, namun semua yang terjadi di sana hanyalah an yalqauhum fi ardi tariqin. Pertemuan mereka itu hanya kebetulan berpapasan atau berjumpa di tengah jalan saja. Amma sya'nuhum ma'a syayatinihim, adapun keadaan mereka
bersama dengan tokoh-tokoh mereka, fahum ilaihim yarkanun wa ilaihim yatasamarun wa yatahadatsun, sedangkan keadaan mereka bersama pemimpin atau setan-setan mereka itu, maka mereka cenderung kepada mereka, hati mereka terikat, wa ilaihim yatasamarun, dan kepada merekalah mereka berbincang-bincang malam, yakni ngobrol bareng bersama mereka di malam-malam hari. Lidzalika hum bihim yakhlun, oleh karena itu maka mereka bersama mereka secara diam-diam. Yakni orang munafik itu secara diam-diam bertemu khusus dengan para pemimpin-pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka saja. Wal makna innana nudhiru lil mu'minina al muwafaqata ala dinihim. Ya, sesungguhnya kami ini menunjukkan kesepakatan kami kepada orang-orang mukmin terhadap agama mereka itu tujuannya adalah istighfafan bihim, untuk melecehkan mereka, wasukhriyatan minhum, untuk menghina mereka, merendahkan mereka. La anna dzalika shadirun minna an sidqin wa ikhlas. Itu bukan keluar dari diri kami secara jujur dan ikhlas. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian program Rubaiyat M4 edisi kelima. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di program selanjutnya. As'alallahal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.